Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik, di halaman di jalan, hujan rintik-rintik, ambilkan payung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Taufan Kusuma Wardana, CGB Angkatan 7 dari Kabupaten Sidoarjo, berdinas di SDN Banjar Kemantren 2, Buduran, Sidoarjo. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam dengan cara menerapkan 5 keputusan yang masuk akal. Jadi 5 keputusan tersebut apa saja? 5 keputusan yang masuk akal tersebut diantaranya adalah yang pertama, yaitu mendefinisikan secara jelas tujuan pembelajaran. Terus bagaimana guru itu menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang baik atau efektif. Yang kelima, penilaian secara berkelanjutan. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan di kelas? Nah, ada 2 cara ini. Yang pertama, harus mengetahui kebutuhan belajar murid. Nah, ini ada 3 aspek. Yang pertama tentang kesiapan belajar murid, terus minat belajar murid, yang ketiga profil belajar murid. Nah, kita bahas satu persatu. Kesiapan belajar murid. Nah, kesiapan belajar murid ini dapat kita ketahui atau cara kita mengetahuinya ada yang namanya equalizer. Jadi equalizer ini ada 6 perspektif kontinum. Nah, yang harus disesuaikan. Ada anak-anak misalkan yang pertama ada bersifat mendasar ke transformatif. Nah, ini sampai di mana? Terus yang kedua ada konkret ke abstrak. Nah, terus sederhana ke kompleks, terstruktur ke terbuka, terus tergantung dan mandiri. Yang terakhir dari lambat ke cepat. Nah, ini kita cari anak-anak ada di mana sih? Nah, dari situ baru kita seorang guru itu bisa mengetahui kebutuhan belajar muridnya itu tentang kesiapan belajarnya sampai di mana. Selanjutnya adalah minat. Minat dibedakan menjadi 2, yaitu minat situasional dan minat jangka panjang. Minat situasional terjadi di mana kondisi psikologis murid pada saat tertentu. Sedangkan minat yang jangka panjang adalah kecenderungan individu itu dalam ketertarikannya untuk suatu hal dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang terakhir ada profil belajar murid. Nah, profil belajar murid ini ada 3 juga. Yang pertama, lingkungan belajar murid. Nah, di mana kita sering melihat anak-anak itu kalau dilihat dari lingkungan belajarnya, ada anak yang bisa belajar meskipun keadaannya itu ramai, terus banyak teman-temannya berlalu lalang, ya itu bisa. Tapi ada juga anak yang tidak bisa belajar dengan kondisi suara yang gaduh, yang ramai, keadaan yang ada banyak orang berlalu lalang, itu tidak bisa. Itu termasuk dari lingkungan belajarnya. Terus ada budaya, di mana pada suatu tempat ya budaya anak itu bisa belajar dengan cara santai ataupun terstruktur, atau anak ini pendiam, ataupun anak ini ekspresif, atau mereka itu kadang-kadang sudah terbiasa dengan belajar sendiri-sendiri, atau budaya di tempat mereka itu belajar secara berkelompok. Nah, begitu nggak? Selanjutnya ada preferensi gaya belajar. Nah, preferensi gaya belajar ini sering kita pelajari. Ada disingkat menjadi VAK, yaitu P-nya visual, terusnya A itu auditory, yang K kinestetik. Ya, kita tahu kalau visual itu gaya belajar anak itu lebih mudah menerima ketika hanya melihat dengan gambar-gambar saja. Yang auditory dia lebih mudah menerima pembelajaran melalui audio atau bentuk video yang ada suaranya. Yang terakhir ada kinestetik, ya, di mana anak itu kalau biar itu bisa lebih mampu mendalam dalam pembelajarannya itu dengan cara melakukan sesuatu, praktikum, dengan cara bergerak atau hal lain sebagainya. Nah, jadi itu semua merupakan kebutuhan
belajar murid yang masing-masing murid mempunyai keragaman atau perbedaan ya. Jadi semua itu harus kita penuhi. Lantas bagaimana kita harus bagaimana caranya kita itu mengidentifikasi murid yang A ini butuh kebutuhan belajarnya seperti apa, murid B kebutuhan belajarnya seperti apa. Terus bagaimana cara kita mengetahuinya? Ini ada banyak sekali caranya. Yang pertama kita bisa mengamati perilaku anak tersebut ya. Kesehariannya itu seperti apa. Terus mencari tahu dari kemampuan awalnya. Kita berikan soal-soal yang lebih mudah sampai soal yang sulit. Kita bisa melihat hasil rapotnya. Nah, setiap rapot kan ada berbagai laporan tentang perilakunya, tentang kegemarannya, dan yang lain sebagainya. Terus kita juga bisa menanyai langsung ke murid tersebut, atau kita berkonsultasi dengan orang tuanya atau wali muridnya. Di rumah kesukaannya apa, terus gaya belajarnya yang dia sukai itu seperti apa. Apakah dengan mendengarkan, melihat, atau melakukan sesuatu, kita tanya ke orang tuanya. Atau kita juga bisa berkonsultasi dengan guru kelas yang mengajar di kelas sebelumnya. Jadi itu berbagai cara untuk mencari tahu tingkat kesiapan belajar atau kebutuhan murid yang akan kita ajar. Gitu. Baiklah, selanjutnya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, kita tahu pembelajaran berdiferensiasi itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan murid secara individu, jadi semuanya rata ya. Dengan segala keberagaman murid, pembelajaran itu harus tersampaikan secara optimal. Nah, bagaimana caranya? Cara yang dilakukan pada pembelajaran berdiferensiasi ini adalah yang pertama mengetahui keberagaman murid kita. Jadi setelah kita tahu yang A, B, C, D seperti apa, maka guru itu akan membuat rencana pembelajaran yang sekiranya bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar murid ya. Nah, jadi guru itu harus memetakan murid A, B, C, D ini seperti apa, terus yang sedang seperti apa, yang pintar seperti apa. Bukan artinya mengelompokkan ini, memetakan itu berarti mengelompokkan yang pintar dijadikan satu dengan yang pintar, yang kurang pintar dijadikan dengan yang kurang pintar. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi maksudnya pemetakan itu guru itu punya data, tahu yang mempunyai kebutuhan belajar lebih yang harus dibantu oleh guru itu yang mana saja. Nah, guru itu punya datanya ya. Jadi ketika yang kita mengajarkan misalkan matematika gitu, kita membelajarkan matematika, yang pintar sudah selesai lebih dulu, yang sedang ketika kita ajari bisa, tapi yang tingkat belajarnya kurang ini. Nah, guru itu harus membantu menyelesaikan masalah ini dengan cara apa? Membantunya dengan scaffolding, membantu pemahaman. Jika yang A, B kita ajari sudah paham, maka yang C ini butuh tambahan. Nah, bisa kita datangi, kita dampingi, kita cari tahu kurangnya di mana, kita bantu dengan cara apa sehingga semua murid ini mempunyai capaian yang sama, okay? Dengan bantuan guru. Bukan berartinya guru harus membuat metode atau teknik pembelajaran yang beragam dalam satu waktu. Itu akan merepotkan sekali guru. Ya mungkin saja, tapi kan sangat repot sekali. Maksudnya gitu, bagaimana caranya dalam satu pembelajaran itu semua murid itu tercover, semua murid dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya. Terus kaitannya dengan modul yang lain yang saat ini adalah modul 2.1. Di modul sebelumnya, modul 1 itu ada peran guru penggerak itu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Loh, di mana? Nah, hal ini selaras dengan murid ini terpenuhi kebutuhannya. Masing-masing murid itu bisa mengeksplorasi dirinya sesuai minat dan bakat ya. Contohnya, guru mengajarkan ini sesuai kebutuhannya. Anak yang bergaya visual, guru mengajarkan di diferensiasi konten ya. Ada 3 jenis diferensiasi strategi pembelajarannya, ada konten, proses, dan produk. Pada konten misalkan ketika guru membelajarkan, nah ini memenuhi kebutuhan muridnya, yang gaya belajarnya visual disediakan gambar, yang gaya belajarnya auditori disediakan suara, rekaman atau video dengan suara, yang kebutuhannya secara
kinestetik, disediakan alat peraga yang bisa dimainkan atau bisa praktikum yang lain sebagainya. Itu di kontennya. Dari materi-materi yang akan disampaikan seperti apa, guru menyediakan konten agar pembelajaran itu tercapai. Di dalam strategi diferensiasi proses, guru itu memenuhi kebutuhan murid. Ya, jadi dalam proses pembelajaran itu guru menggunakan metode yang sesuai. Terus ketika ada murid yang mengalami kesulitan, guru datang menghampiri untuk memberikan bantuan yang disebut dengan scaffolding. Jika dia sudah bisa, maka scaffolding ini kita hilangkan secara bertahap sampai mereka itu bisa menyamai teman-temannya yang sudah mampu lebih awal. Kan? Dalam strategi diferensiasi produk, guru ini membedakan tingkatan belajar anak, misalkan yang di bawah rata-rata atau rendah ya. Dalam satu contoh, misalkan pembelajaran IPA yang tujuan pembelajarannya itu anak bisa membuat produk mengenai upaya menjaga kesehatan alat reproduksi. Anak yang kemampuannya mohon maaf kurang atau rendah diberi tugas membuat cerita atau rangkuman yang menjelaskan upaya untuk menjaga kesehatan alat reproduksi yang rendah. Sedangkan yang sedang, ini diberi tugas produknya membuat poster atau buklet atau etiket atau yang lainnya ya, yang isinya tentang upaya menjaga kesehatan alat reproduksi. Sedangkan yang kemampuan di atas rata-rata tinggi ya, yang bisa memberikan bantuan ke temannya, dia nggak mungkin diberi tugas yang sama, itu akan sepele. Jadi biar pemahamannya lebih tinggi, dia diberi tugas yang lebih tinggi juga, seperti membuat alat peraga, media yang bisa dimainkan atau presentasi seperti PowerPoint atau Canva yang lainnya. Jadi mereka itu diberikan tugasnya itu sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kemampuannya. Hal ini selaras dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada koneksi antar materi 2.1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Taufan Kusmawadana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam guru bergerak. Turun rintik-rintik di halaman di jalan, hujan rintik-rintik. Ambilkan payung.